kali ini saya akan mereview materi tentang struktur lipid dan juga fungsinya. Nanti saya akan sisipkan juga untuk fungsi dari struktur lipid yang kita bahas. Baik, langsung saja masuk ke definisi dari lipid itu sendiri. Kalian tidak perlu menghafalkan ya tentang definisi dari lipid, nanti otomatis kalau sudah paham tentang apa itu lipid, strukturnya bagaimana, kalian akan bisa mendefinisikan tentang pengertian lipid itu sendiri. Jadi, secara sederhana, lipid itu merupakan senyawa organik yang tidak larut di dalam air, tetapi dia larut dalam senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar contohnya yaitu ada alkohol, eter, atau bensin. Jadi, kalau kalian menemukan suatu senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air itu dia tidak dapat larut, tetapi ketika dimasukkan dalam senyawa nonpolar seperti alkohol misalnya, kalian coba larutkan, ternyata senyawanya larut, berarti senyawa tersebut termasuk dalam kategori lipid. Nah, kita masuk ke macam-macam lipid. Macam-macam lipid atau jenis-jenis lipid ini terdiri dari ada lipid sederhana, lipid kompleks, dan juga lipid turunan. Untuk lipid sederhana sendiri, yaitu merupakan senyawa lipid yang tersusun atas asam lemak dengan gliserol. Sedangkan kalau lipid kompleks itu adalah senyawa lipid yang tersusun atas asam lemak dengan gugus selain alkohol. Gugus selain alkohol seperti apa, Bu? Gugus selain alkohol ya bisa lipid berikatan dengan glukosa menjadi glikolipid, atau lipid berikatan dengan fosfat menjadi fosfolipid, atau lipid berikatan dengan protein menjadi lipoprotein. Tuh, jadi gugus-gugus selain alkohol itu bisa berikatan dengan tadi ya karbohidrat atau glukosa, berikatan dengan fosfat, berikatan dengan sulfur, berikatan juga dengan protein dan lain sebagainya. Sedangkan kalau lipid turunan di sini adalah semua senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid, baik itu lipid sederhana maupun lipid kompleks, yang masih memiliki sifat-sifat seperti lemak. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya kalian menemukan suatu senyawa lipid, kemudian kalian hidrolisis tuh senyawa lipidnya. Hasil hidrolisis lipid itu menghasilkan lipid turunan. Jadi bisa disebutkan juga bahwa lipid turunan ini merupakan salah satu penyusun dari lipid sederhana maupun lipid kompleks. Nah, kita masuk, sebenarnya lipid turunan itu apa aja sih, Bu? Nah, kita masuk ya. Tadi, lipid sederhana contohnya lemak, minyak, dan juga malam. Malam bisa disebut juga dengan wax ya. Sedangkan kalau lipid kompleks itu ada fosfolipid, glikolipid, sulfolipid, aminolipid, lipoprotein. Kalau lipid turunan di sini ada asam lemak, gliserol, steroid, alkohol, kolesterol juga masuk di dalam lipid turunan. Oke, kita mungkin masuk ke pembahasan lipid sederhana dulu ya. Lipid sederhana tadi kalau kalian masih ingat bahwa lipid sederhana itu merupakan senyawa lipid yang gabungan antara asam lemak dengan gliserol. Sedangkan asam lemak dan gliserol itu sendiri ini merupakan struktur dari lipid turunan. Jangan bingung jadi ya. Asam lemak dan gliserol ini adalah lipid turunan. Tapi kalau asam lemak dan gliserol ini berikatan, yang diikat dengan ikatan ester, maka dia akan membentuk apa? Membentuk lipid sederhana. Gitu. Tapi kalau asam lemak dia berikatannya dengan glukosa, berarti dia akan membentuk apa? Glikolipid. Asam lemak dia berikatan dengan fosfat, berarti akan membentuk fosfolipid. Gitu. Semoga nggak bingung ya. Oke, kita masuk ke lipid sederhana. Jadi lipid sederhana contohnya adalah lemak. Lemak yang paling sederhana itu adalah
struktur yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kita masuk ke asam lemak sendiri itu apa sih, Bu? Gliserol itu apa? Nah, kita nanti masuk satu-satu, kita bahas satu-satu. Jadi lipid sederhana tadi ya contohnya lemak. Lemak yang paling sederhana itu tersusun dari dua senyawa, yaitu asam lemak dan gliserol. Asam lemak. Nah, kita masuk ke sini. Asam lemak itu apa? Bisa dilihat di sini bahwa asam lemak itu merupakan senyawa asam ya yang memiliki gugus karboksil. Ini gugus karboksil di salah satu ujungnya dan dengan berikatan dengan rantai R. Ini adalah rantai R atau bisa disebut juga dengan rantai alifatik. Rantai alifatik ini berujung dengan gugus metil. Ini gugus metil ya, CH3. Ini gugus metil. Sedangkan di sini ada gugus karboksil. Maka dari itu bisa dirumuskan asam lemak itu adalah RCOOH. R ini adalah rantai alifatik. Ini rantai alifatik yang berikatan dengan gugus karboksil. Rantai alifatik itu sendiri berujung dengan gugus metil. Nah, asam lemak itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Unsaturated fatty acid ini merupakan apa? Ini merupakan asam lemak tak jenuh. Sedangkan saturated fatty acid ini adalah asam lemak jenuh. Jadi asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang rantai alifatiknya, rantai R-nya ini dia tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi ikatannya tunggal semua. Sedangkan kalau yang asam lemak tak jenuh itu adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai alifatiknya. Asam lemak tak jenuh, ikatan rangkapnya ini ada yang ikatan rangkap tunggal, ada yang lebih dari satu. Kalau yang tunggal bisa disebut dengan MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid. Sedangkan kalau yang lebih dari satu bisa disebut juga dengan PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Oke, nextnya. Untuk penamaan asam lemak itu sendiri, maka kita bisa menghitungnya dari ujung yang berikatan dengan atom C pada gugus metil ya. Pada gugus metil sebentar. Nah, ini gugus metil. Maka bisa kita hitung, ini ada C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini disebut dengan omega 9 atau N9 fatty acid, N9 fatty acid. Ya, ini disebut juga dengan asam lemak omega 9. Jadi menghitungnya dari atom C yang dekat dengan gugus metil. Kalau ini berarti bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini berarti omega 6 atau N6 fatty acid. Dan seterusnya. Untuk yang bawah, kalau yang bawah ini berarti omega 3 ya, 1, 2, 3. Ini berarti omega 3 atau N3 fatty acid. Oke, ini penggolongan asam lemak jenuh dan tak jenuh. Bisa dilihat sendiri. Ada asam laurat, jumlah karbonnya 12 ya. Miristat ada 14, palmitat 16, stearat ada 18. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu jumlah karbonnya atom C-nya ini semuanya ada 18 untuk contoh yang ini ya. Tapi untuk penamaannya tadi dilihat dari atom C yang dekat dengan gugus metil. Oke. Nextnya, tadi sudah kita membahas asam lemak
yaitu RCOOH atau gugus alifatik yang berikatan dengan rantai alifatik tadi yang berikatan dengan gugus karboksilat atau asam karboksilat. Sedangkan untuk gliserol sendiri, bisa dilihat gliserol ini merupakan senyawa gliserida yang paling sederhana yang memiliki gugus hidroksil. Jadi kalau rumusnya C3H8O3. Di sini yang menjadi tulang punggung di sini adalah rantai atom C ya. Rantai atom C di sini masing-masing rantai atom C berikatan dengan gugus hidroksil. Untuk gliserol itu sendiri, jika dia berikatan dengan asam lemak tadi, dia bisa membentuk beberapa senyawa. Kalau gliserol tadi, satu gliserol ini ya, gliserol dia berikatan dengan satu asam lemak, maka membentuk monogliserida. Kalau satu gliserol ini tadi berikatan dengan dua asam lemak, maka disebut digliserida. Sedangkan jika tiga gliserol berikatan dengan tiga asam lemak, berarti disebut trigliserida. Nah, ini trigliserida. Jadi ya, trigliserida berarti adalah gliserol dengan 3 asam lemak atau berikatan dengan 3 asam lemak. Ini kurang ya, harusnya ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, hasil dari asam lemak ini tadi dia berikatan dengan gliserol. Kalau kalian bisa mengimajinasikan ya, ini kan RCOOH tadi, asam lemak. Dia berikatan dengan gliserol, berikatannya di sini nih. Nah, dia berikatan dengan, jadi antara gugus hidroksil yang ada di sini bertemu dengan gugus hidroksil yang ada di sini. Maka hasilnya atom hidrogen di sini dia akan berikatan dengan gugus hidroksil dari asam lemak. Ya, menghasilkan H2O. Semoga bisa bisa dibayangkan ya. Atom hidrogen di sini dia berikatan dengan gugus hidroksil yang ada di asam lemak. Nah, berikatannya seperti ini. Ini yang ikatan antara asam lemak dan gliserol ini tadi yang menghasilkan H2O. Ini kan berarti hasil sampingannya tadi H2O ya, karena hidrogen tadi berikatan dengan hidroksil ini. Maka ini disebut dengan ikatan ester. Jadi ikatan yang ada pada lipid disebut dengan ikatan ester. Ikatan ester selalu menghasilkan hasil sampingannya apa? H2O. Kenapa ini 3? Ya karena di sini dia berikatan dengan 3 asam lemak ya. 1, 2, 3. Otomatis berarti dia 3 gugus hidroksil berikatan dengan 3 atom hidrogen. Menghasilkan 3 H2O. Jadi hasilnya antara 3 asam lemak dan gliserol menghasilkan apa? Trigliserida, disebut juga dengan triasil gliserol plus 3H2O. Ya, ini. Trigliserida fungsinya untuk apa? Trigliserida itu merupakan lemak, simpanan lemak yang ada di dalam tubuh ya. Jadi, lemak yang tidak digunakan itu akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Bagus atau enggak? Jumlah trigliserida ini kalau sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh bagus karena dia bisa melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh, kemudian mempercepat proses metabolisme juga. Nah, itu. Tapi kalau berlebihan tentunya juga berbahaya bagi kesehatan. Ini trigliserida. Jadi karena di sini memiliki gliserol itu merupakan sumber energi juga bagi tubuh, maka ketika tubuh kekurangan karbohidrat atau kekurangan glukosa,
kekurangan energi, maka yang dipecah di sini bisa trigliserolnya atau trigliseridanya yang akan dipecah karena ini merupakan sumber energi juga bagi tubuh. Oke, ini untuk bentuk yang lainnya dari trigliserida ya. Kemudian lipid kompleks. Untuk lipid kompleks di sini contohnya ada fosfolipid, ada glikolipid, ya, nanti ada lipoprotein juga. Untuk fosfolipid, kalian sering dengar, fosfolipid ini adalah komponen utama penyusun membran, ya. Jadi fosfolipid itu tersusun dari bagian kepala dan juga bagian ekor. Bagian kepala itu sendiri terdiri dari kolin dan gugus fosfat. Ini sifatnya hidrofilik atau suka terhadap air. Sedangkan untuk bagian ekor, ya, sifatnya hidrofobik. Mulai dari gliserol dan asam lemak. Ini hidrokarbon tail ya, ekornya berupa senyawa hidrokarbon yaitu asam lemak. Jadi ketika kalian melihat struktur fosfolipid itu yang benar ekornya, salah satu ekornya di sini ada yang bengkok nih. Kenapa di sini bengkok? Karena di sini ada ikatan cis, ada double bond yang sifatnya cis, jadi dia bengkok. Makanya kalau kalian nemu ada struktur fosfolipid kok ekornya lurus, dua-duanya lurus, nah itu salah. Jadi jangan asal copy paste gambar, perlu dicermati juga. Jadi struktur yang benar dari fosfolipid itu adalah bagian salah satu ekornya itu bengkok karena adanya ikatan rangkap cis. Oke. Kemudian glikolipid. Glikolipid di sini contohnya ya. Ini ada galaktosa yang berikatan dengan lipid. Nah, ini merupakan penyusun cerebroside yang ada di otak dengan ujung galaktosa pada bagian gugusnya. Galaktosa ini yang berikatan dengan lipid, ini letaknya ada di otak ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk cerebroside. Oke, kita masuk ke ini tadi fosfolipid, maka kalian bisa lihat pada struktur penyusun membran, ini fosfolipid ya. Kalau glikolipidnya mana? Glikolipid ya ini berarti dia lipid yang berikatan dengan glukosa, ini glukosanya. Cuma tadi yang di sebelah sini, yang ada di otak, glukosanya itu berupa galaktosa. Nah, kalau jenis glukosanya, glikolipidnya macam-macam ya, tergantung juga letaknya berada di organ sel yang sebelah mana. Oke. Jadi untuk fosfolipid dan glikolipid itu merupakan salah satu penyusun membran. Kita masuk ke lipoprotein. Nah, kalau lipoprotein beda lagi nih. Kalau tadi ada di membran, fosfolipid dan glikolipid. Kalau lipoprotein ada di mana, Bu? Lipoprotein itu ada di serum darah. Ya, jadi lipoprotein letaknya ada di darah. Jadi lipoprotein itu merupakan senyawa kompleks antara lemak dan protein. Kenapa kompleks? Karena strukturnya nanti tidak hanya berupa lemak dan protein saja, tapi juga ada beberapa struktur lain yang nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, letaknya ada di dalam serum darah. Terdiri ada 4 jenis.
yaitu ada kilomikron, ada FLDL, LDL, dan HDL. FLDL ini adalah very low density lipoprotein, LDL low density lipoprotein, dan HDL high density lipoprotein. Tersusun dari apa aja nih lipoprotein? Ada trigliserida, tadi kita sudah bahas ya. Ada protein itu sendiri, ada fosfolipid, dan ada kolesterol. Nah, ada juga kolesterol yang berikatan dengan asam lemak. Nah, jadi strukturnya di sini lebih kompleks ya. Ada trigliserida, proteinnya, ada fosfolipidnya. Sedangkan fosfolipid tadi strukturnya juga kalian sudah melihat, ada kolin, ada gugus fosfat, ada gliserolnya, ya. Ada asam lemaknya, kemudian juga ada di sini ada kolesterolnya, kolesterol yang bebas, kemudian ada juga kolesterol yang berikatan dengan asam lemak. Jadi strukturnya memang sangat kompleks lipoprotein. Nah, tadi jenisnya ada banyak. Di sini yang membedakan apa sih antara FLDL, IDL, LDL, HDL, ada kilomikron juga. Nanti sebenarnya untuk fungsinya kita akan bahas lebih detail pada materi metabolisme lipid ya. Yang jelas fungsi dari lipoprotein ini sendiri adalah berperan dalam proses penyimpanan dan pengangkutan lipid di dalam tubuh ya, di dalam hati. Kemudian yang membedakan adalah jumlah prosentase dari masing-masing penyusunnya tadi. Kalau FLDL, very low density lipoprotein, prosentase terbesarnya, penyusun terbesarnya paling banyak di sini adalah trigliseridanya. Nah, jumlah ininya nih yang paling banyak, hijau-hijaunya yang paling banyak. Kalau FLDL. Sedangkan kalau IDL ini jarang yang terlacak di dalam peredaran darah ya, walaupun memang IDL itu ada. IDL itu intermediate density lipoprotein. Sedangkan LDL ini adalah low density lipoprotein yang komponen penyusunnya paling banyak di sini adalah kolesterol. Nah, di sini nih, baik kolesterol yang sifatnya free maupun kolesterol yang berikatan dengan asam lemak. Nah, ini adalah yang jumlahnya paling banyak, yang kuning-kuning ini di dalam struktur LDL. Karena di sini kolesterolnya prosentasenya jumlahnya paling banyak, maka disebut juga LDL ini adalah kolesterol jahat. Sedangkan HDL di sini adalah high density lipoprotein. Ya, komponen penyusunnya yang paling banyak itu terdiri dari protein. Nah, karena di sini komponen proteinnya itu paling banyak, disebut juga HDL ini adalah kolesterol baik. Nah, ini komponen proteinnya ya tadi yang paling banyak, yang warna ungu yang paling banyak. Kalau pada HDL. Nah, untuk LDL ini juga ada pengelompokannya nih ya, berdasarkan beberapa hasil survei, hasil penelitian, ada 7 jenis LDL ya berdasarkan ukurannya. The smaller are the dangerous one. Jadi yang paling kecil LDL yang ukurannya paling kecil itu justru LDL yang sifatnya paling berbahaya atau tadi ya kolesterol jahat yang paling berbahaya. Sedangkan LDL yang ukurannya paling besar justru dia tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis itu penyumbatan pembuluh darah ya karena kolesterol. Oke, untuk next. Nah, tadi kita sudah bahas tentang
lipid sederhana dan juga lipid kompleks. Di lipid sederhana kita sudah membahas mulai dari lemak itu sendiri, kemudian trigliserida ya, lipid kompleks tadi juga kita sudah membahas mulai fosfolipid, glikolipid, kemudian yang terakhir tadi ada lipoprotein. Untuk lipid turunan tadi sebenarnya kita juga sudah membahas, yaitu ada asam lemak dan gliserol. Tapi di sini saya tambahkan juga bahwa lipid turunan juga selain asam lemak dan gliserol juga ada yang disebut juga dengan steroid. Nah, pada pertemuan pertama dulu saya sudah pernah menyampaikan juga tentang steroid, bahwa steroid di sini adalah molekul atau senyawa yang mengandung 4 cincin hidrokarbon. Ya, 4 cincin hidrokarbon di sini yang saling berikatan atau berhubungan ya. Ini adalah kerangka dari steroid, kerangka dasar steroid. Contohnya steroid apa Bu? Ada estrogen, ada testosteron. Struktur kerangkanya sama. Yang membedakan apa antara estrogen dan testosteron yaitu adalah yang membedakan hanya gugus fungsinya saja. Untuk estrogen memiliki gugus fungsi hidroksil, ya. Sedangkan kalau testosteron gugus fungsinya hanya berupa keton. Gitu. Nah, kemudian kolesterol itu sendiri tadi kita sudah bahas juga kolesterol di lipoprotein. Tapi di sini saya jelaskan tersendiri juga. Jadi kolesterol ini sifatnya sangat hidrofobik ya. Tersusun atas apa? Jadi kolesterol itu juga merupakan ini ya, tersusun dari inti steroid. Inti steroid. Jadi dia memiliki 4 cincin steroid nih, 4 cincin sama seperti tadi. 4 cincin hidrokarbon. Yang membedakan apa? Yang membedakan kolesterol dengan steroid adalah 4 cincin hidrokarbon ini dia selanjutnya memiliki ekor. Ekornya berupa atom C. Atom C yang melekat pada atom C yang melekat pada atom C. Jadi ekornya ini dia pada atom C ini berikatan juga dengan atom C pada inti steroid tadi, pada atom C nomor 17. Jadi atom C nomor 17 di inti steroid, ini inti steroid ya, tadi 4 cincin hidrokarbon, itu dia akan berikatan dengan 8 atom C yang bersifat sebagai ekor. Nah, ini ekornya disebut juga dengan hidrokarbontil. Ini ekornya. Kalau tadi di fosfolipid tadi juga ada ekornya. Gliserol berikatan ekornya berikatan pada gliserol. Tapi kalau di kolesterol ini ekornya kolesterol berikatan di atom C nomor 17 pada inti steroid gitu. Kemudian sebagian besar kolesterol plasma dalam bentuk teresterifikasi. Teresterifikasi ini artinya kolesterol ini selain tadi ya, ini ada inti steroid dan ada ekornya, ekor hidrokarbonnya. Dia juga memiliki asam lemak. Asam lemaknya dia berikatan dengan atom C nomor 3. Ini di atom C nomor 3 di sini dia berikatan dengan asam lemak. Tuh. Jadinya ini kolesterol ester. Ini adalah bentuk yang teresterifikasi. Jadi di dalam plasma darah kolesterol itu sebagian besar ya bentuknya ini teresterifikasi. Dia berikatan dengan asam lemak. Tidak berdiri sendiri seperti ini ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi lipid.
Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.